Pulang kampung kemana? Ya, ke kampung tempat kelahiran kita, kampung orang tua kita. Meski begitu kita masih pulang ke tempat di mana kita berdiam, tinggal di perumahan ini, masih balik. Kalaupun kurang bekal Bapak Ibu, kita masih bisa minta tolong ke teman. Habis perbekalan, kurang banyak bekal dibawa, kita bisa minjam, minta tolong. Tapi kalau pulang kampung akhirat, siapa yang menolong kecuali amal soleh kita, kecuali amal kebaikan kita. Makanya jangan lewatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, kecuali memperbanyak melakukan amal soleh. Satu di antaranya hadir di majlis ilmu pada malam ini, bagian dari upaya mempersiapkan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita dapat berkah semua, perlu dan kita ulangi kembali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-muttasifu bil makarimi kibar wa sabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, pengurus masjid beserta jajaran, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga malam ini kita berada di malam yang ke berapa nih? Malam apanya? Kalau di tanggal bulan Latin Masehi sekarang malah hari ke-14. Kalau yang Idul Fitri kemarin itu hari Ahad, maka malam ini malam ke-15 Syawal 1443 Hijriah. Kalau Syawalnya kemarin jatuh di hari Isnin, maka malam ini malam ke-14 ya, 1443 Hijriah. Terlepas dari itu semua, ibu bapak yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan sudah berakhir, selesai dan meninggalkan kita. Hingga detik ini kita berada di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kenapa Allah berikan kesempatan hidup kepada kita? Bukan karena kayanya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena berpengaruh dari sisi status sosialnya kita. Kalau kita mau introspeksi diri, Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita karena Allah tahu dan paham
kalau kita ni masih banyak dosa. Allah masih beri kesempatan hidup kepada kita agar kita benar-benar sungguh-sungguh bertaubat dan melakukan amal soleh yang banyak sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang kekal, yakni kehidupan setelah dunia. Ya, karena kita yakin ibu bapak, dunia ini bukan tempat tinggalnya kita, tapi dunia adalah tempat di mana kita meninggal. Cepat atau lambat dunia ini akan berpisah dengan kita, dan kita akan tinggalkan dunia ini. Siapapun yang namanya makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya terbatas, mahdud. Manusia punya ajal, batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Tiap umat manusia ada ajal. Fa iza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang menghampiri mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal itu tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Ya, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Maka dari itu Bapak Ibu, manfaatkanlah mumpung Allah beri kesempatan, mumpung Allah berikan peluang kepada kita. Jangan lewatkan sedetik pun, sedikit pun dari hari kesempatan yang Allah berikan itu, kecuali kita memperbanyak melakukan amal soleh, investasi amal sebagai bekal untuk pulang kampung. Kalau kemarin kan sebelum habis Ramadan banyak yang pulang kampung. Ada yang balik kampung? Atau kampungnya udah terjual semua? Ya, pulang kampung kemana? Ya, ke kampung tempat kelahiran kita, kampung orang tua kita. Meski begitu kita masih pulang ke tempat di mana kita berdiam, tinggal di perumahan ini, masih balik. Kalaupun kurang bekal Bapak Ibu, kita masih bisa minta tolong ke teman. Habis perbekalan, kurang banyak bekal dibawa, kita bisa minjam, minta tolong. Tapi kalau pulang kampung akhirat, siapa yang menolong kecuali amal soleh kita, kecuali amal kebaikan kita. Makanya jangan lewatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, kecuali memperbanyak melakukan amal soleh. Satu di antaranya hadir di majlis ilmu pada malam ini, bagian dari upaya mempersiapkan amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di flyer yang dikirim ke saya katanya tablik akbar, tablik menyampaikan akbar besar. Biasanya kalau akbar itu lebih kurang 1000. Kalau ini kita ubah tablik asghar atau tablik usto. Ya, kalaupun tak asghar, usto. Kenapa? Karena kalau asghar sedikit, usto pertengahan. Tapi tadi ada alasan, sebab kenapa, ada faktor yang membuat kenapa tak jadi akbar. Karena di waktu bersamaan ada agenda juga di jamaah, di warga kita ini, sehingga jemaah terpecah menjadi 2. Semoga pilihan tak terpecah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita maklumi, kalau kita saat ini sedang berada di bulan Syawal, terlepas malam 14 atau 15, tapi yang jelas kita di bulan Syawal, bulan di mana kita merayakan hari kemenangan. Kemenangan karena apa? Karena sudah berhasil sebulan penuh melewati ujian, tantangan, rintangan, evaluasi sudah terjadi, dilakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya, ketika kita masuki Ramadan, kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Perintah demi perintah Allah tetapkan kita tunaikan, semua yang Allah larang kita tinggalkan. Maka keluar dari Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kita diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya ada ungkapan yang beredar di tengah-tengah
umat Islam pasca Ramadan ini kita tak ubahnya seperti bayi yang lahir dari rahim ibu kita. Makanya inilah ungkapan yang disebut dengan Aidul Fitri. Aid kembali, atau fitri, fitrah, suci, lembut. Kenapa? Karena makna pertamanya kita adalah diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, cuma persoalannya, pertanyaannya, layakkah kita ini merayakan itu, kemenangan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Layak tak kita merayakan kemenangan? Ukurannya apa? Layakkah, sudahkah dosa-dosa kita diampuni? Sudahkah kita meraih predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah? Itu kita bisa evaluasi, Ibu Bapak. Coba lihat, renungkan, mau masuk Ramadan semangat luar biasa. Dibuat list agenda. Sebulan penuh saya harus khatam 3 kali Al-Quran. Mulai 10, 11, mulai turun. Ya. Syukur kalau udah berakhir Ramadan terkhatam sekali. Ini kadang Al-Quran pun tak terbuka-buka, sibuk jual cendol. Sibuk jual tajil, agenda yang lain, kegiatan yang lain di luar list. Padahal kita berharap betul. Makanya ini berulang-ulang terus, dan itu perlu kita renungkan, Ibu Bapak. Layakkah kita merayakan kemenangan? Layakkah kita merayakan Idul Fitri? Layakkah kita merayakan hari di mana kita berbahagia karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah berpisah dengan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, karena selesai sebulan penuh kita bersamanya. Siang kita hidup berpuasa, malam kita hidupkan malam-malam Ramadan. Apakah kita sudah berhasil betul ampunan dosa dari Allah itu kita raih atau belum? Maka ini yang bisa mengukur, melihatnya kita. Tapi bisa dilihat setelah Ramadan. Apa itu? Apakah ketaatan kita meningkat atau tidak? Apakah ketakwaan kita itu meningkat atau menurun? Makanya para Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz mengatakan, laisal aid liman labisal jadid. Tidaklah Idul Fitri itu bagi orang yang punya pakaian yang baru, walakinnal aid, akan tetapi Idul Fitri itu taqwallahu tazid, ketakwaan yang bertambah. Atau para ulama juga pernah mengungkapkan, laisal aid liman labisal jadid. Tidaklah Idul Fitri bagi mereka yang punya pakaian yang baru, walakinnal aid ta'atahu tazid. Apa itu? Siapa yang layak merayakan Idul Fitri? Mereka yang ketaatannya bertambah atau meningkat. Kapan meningkat bertambahnya? Pasca Ramadan. Kalau di saat Ramadan kita rajin baca Quran, di luar Ramadan sekarang di Syawal, setelah Syawal kita pun istiqomah membaca Al-Quran. Bisa jadi di saat Ramadan kita targetkan sehari 1 juz, maka di luar Ramadan harus lebih meningkat atau minimal sama 1 juz sehari. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang disebut oleh para ulama mereka yang layak merayakan hari kemenangan. Kenapa? Karena taqwallahu tazid. Kenapa? Karena ta'atahu tazid, ketakwaannya bertambah, ketaatannya meningkat. Makanya Bapak Ibu, Al-Imam Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ada 5 hari raya atau kemenangan bagi orang yang beriman. Wah, ini main-main, Pak. Kita tahunya hari raya itu berapa hari? Berapa banyak? Idul Fitri dan Adha. Tapi kalau menurut Anas Ibnu Malik ada 5 hari raya bagi orang beriman. Apa yang pertama kata Anas Ibnu Malik? Kullu yaumin yamurrul mu'minin
la yaktubu fihi zambun. Setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin, la yaktubu fihi zambun, tidak dijumpai ada catatan dosanya di hari itu, hari yang dia lewati, fahuwa aid, maka dia sedang merayakan hari raya. Meski tidak bersama dengan Syawal lagi, Pak. Syawal kalau ini baru pertengahan. Andaikan berakhir pun Syawal, masuk Zulqaidah, masuk Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, sampai datang Syawal berikutnya, tiap hari tidak ditemukan catatan dosa maksiat yang kita buat, maka kata Anas ibnu Malik, orang tersebut sedang beraidul fitri. Ini perlu kita istiqomah nih Pak, pasca Ramadan. Kita istiqomah setelah Ramadan berpisah dengan kita. Istiqomah apa? Dalam ketaatan. Terus kita tingkatkan ketaatan kita. Kalau di saat Ramadan kita rajin berjamaah sholat 5 waktu di masjid, maka di luar Ramadan kita jaga dan tingkatkan terus berjamaah di masjid. Dengan begitu maka kita selalu melakukan ketaatan, kita jauhi berbagai maksiat dan dosa. Maka kata Anas bin Malik, fahuwa aid, orang itu sedang merayakan hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Anas bin Malik, kapan seorang mukmin merayakan hari kemenangan? Ketika dia yakhruju minad dunya bil iman, ketika dia nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa keimanan, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, fahuwa ain, dia sedang merayakan hari raya, yakni hari kemenangan. Nah, sekarang ini kita baru satu, itu pun semoga bertahan sampai ajal menjemput. Tetap jaga dan istiqomah. Yang satu ini akan mengantarkan kita pada hari kemenangan yang kedua. Kapan itu? Saat masing-masing kita merasakan nanti ketika kematian menghampiri kita. Kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ketika husnul khotimah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita sedang merayakan hari raya, hari kemenangan. Tapi ketika su'ul khatimah, maka kita tidak sedang merayakan hari kemenangan. Ketika itu kita berduka, bukan berbahagia. Tapi ibu bapak yang berbahagia, kalau kita berhasil melewati saat berpisah dengan dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka kita berhak merayakan hari raya kemenangan yang ketiga. Kapan itu? Kata Anas bin Malik, wal yaumul ladzi yajawazu fihi sirat wa ya'manu ahwal yaumal qiyamah. Kapan itu? Ketika seseorang melewati siratal mustaqim, titian siratal mustaqim, dia terbebas aman dari huru hara di hari kiamat, terbebas, tidak tergelincir, tidak tercampak, tak termasuk dia ke dalam neraka, tapi berhasil melewati titian siratal mustaqim, maka ketika itu seorang yang beriman sedang merayakan hari kemenangannya. Kalau yang ketiga dia bisa rayakan, maka dia berhak merayakan hari raya yang keempat. Apa itu? Wal yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Berhasil melewati titian siratal mustaqim, maka ketika dia berhasil, dia merayakan hari kemenangan yang keempat. Apa itu? Hari di mana yadkhulu fihil jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Kalau berhasil lewati titian siratal mustaqim tanpa ada kendala, dia tidak tercampak ke dalam neraka, dia tak tergelincir di titian tersebut, maka yakinlah ibu bapak, orang beriman itu kita nanti berhak merayakan hari raya yang keempat, yakni masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir, ketika seorang berhasil merayakan hari raya kemenangan yang keempat, maka dia layak merayakan hari raya yang kelima. Apa itu? Wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Ketika dia masuk ke dalam surganya Allah, dia akan melihat wajah Rabbnya, melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh
para ulama Ibnu Qayyim katanya bahwasanya inilah puncak kenikmatan bagi para penghuni surga, akan yanzuru fihi ila rabbih, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat wajahnya Allah, maka sirnalah, kalahlah nikmat-nikmat yang lain yang dimiliki oleh penghuni surga dibandingkan kenikmatan ketika diberikan kesempatan melihat wajahnya Allah. Maka ketika kita berada dalam surga, yanzuru fihi ila rabbih, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu seorang beriman merayakan hari kemenangan yang kelima, yakni hari di mana dia berhasil masuk ke dalam surga dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah kita pengen merayakan 5 hari raya ini? Pengen. Maka tidak ada jalan lain kecuali berislam secara totalitas. Taati Allah secara sempurna, taati Allah secara kafah, jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kita jaga. Ramadan melatih kita sebulan penuh. Kita dituntut, diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Malamnya kita bangun, kita dirikan. Hari-hari kita dilantunkan zikir, salawat. Al-Quran kita baca. Kita dituntut untuk dianjurkan, disunnahkan, didorong untuk bersedekah. Kita dilarang untuk melakukan ghibah, membuka aib saudara kita. Sudah cukup sebulan penuh kita dilatih, Pak. Itu dalam rangka hablum minallah. Tinggal yang kedua perlu kita jalin, itu yakni hablum minan nas. Satu di antara hablum minan nas. Inilah tema bahasan kita malam ini, yang menjadi tema acara kita malam ini, merajut ukhuwah. Untuk apa ukhuwah dirajut? Untuk apa ukhuwah persaudaraan? Ukhuwah asal katanya akhun bersaudara, persaudaraan. Dirajut ukhuwah berarti dirajut persaudaraan, atau dalam makna lain silatul ukhuwah, menjalin hubungan persaudaraan. Kenapa? Karena dalam rangka hablum minan nas. Orang yang baik hablum minallahnya, salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dia kerjakan, infak sedekah dia rajin, wakaf juga dia keluarkan. Tapi dengan tetangga tak baik, hubungan dengan tetangga tak bagus, maka hakikatnya hubungan hablum minallahnya tak baik. Orang yang baik hablum minallah menuntut untuk baik hablum minanas. Sama tetangga bercokak, apa persoalan? Masalah sepele, warna cat masjid. Saya jumpa Pak Ramadan itu pengurus tuh rapat, mau sebelum Ramadan mengganti cat masjid. Ada yang mengusulkan warna masjidnya catnya warna pink, Pak. Ada warna hitam. Luar biasa pengurusnya. Ini cerita dari ketua masjidnya nih ke saya. Terakhir luar biasa bijaksana pengurus. Kalau begitu ada 4 opsi. Kita cat sesuai bapak yang di depan, bapak rombongan opsi kedua di samping, opsi ketiga di belakang, opsi keempat di kiri. Sehingga tercover semuanya. Jadi masjid kita diubah namanya jadi Masjid Pelangi. Mau enggak? Enggak mau. Ini kayak masjid, urusan di masjid, mengusul pendapat di masjid, kayak mengecat masjid, kayak ngecat rumah sendiri. Pengen ngusul warna pink, kayak gambar anak muda. Apalagi warna hitam, kayak studio. Betul nih Pak, ini saya nak bohong cerita nih. Ngusulkan warna hitam dicat, coba bayangkan Pak. Hah? Tak masuk. Kayak ruangan dukun. Kayak ruangan dukun santet, warna hitam. Kasih asap-asap. Nah tapi itulah yang terjadi Ibu Bapak. Nah karena kalau sempat tak setuju, ini memicu terjadinya ukhuwah menjadi retak.
Nah, maka dari itu Bapak Ibu, baik hablum minallah, mesti baik hablum minan nas. Mantap hablum minan nas, mesti mantap pula hablum minallah. Oh, dengan tetangga baik, tolong menolong, saling membantu satu sama lain, tapi tak solat. Hah? Tapi tak solat. Tapi tak puasa. Suruh infak piti banyak tak mau. Sudah wajib naik haji tapi tak tunaikan haji, maka hablum minan nasnya tak baik. Ya, hablum minan nasnya tak baik. Apalagi kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, ketika orang tak baik hablum minan nas, seseorang hablum minallahnya baik, sungguh hablum minallahnya itu menuntut dia agar baik kepada sesama, yakni hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Satu contoh solat, Pak. Nabi SAW mengatakan, man lam tanhahu solatahu anil fahsai wal munkar fala solatalah. Mungkar itu apa? Maksiat. Tak baik dengan tetangga, maksiat. Bercokak depan sama belakang dengan tetangga, maksiat. Tak bertegur sapa sesama jemaah, maksiat. Apalagi pengurus. Kata Nabi SAW, siapa yang tak mampu solatnya mencegah dirinya dari kemaksiatan, fala solatalah, maka tak ada solat baginya. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Hablum minallah kita mantap, tapi hati-hati, hablum minan nasnya juga harus mantap. Kalau hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya tak mantap, maka hablum minallahnya dinilai tak baik, tak mantap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hablum minallah minan nasnya mantap, tapi hablum minallahnya tidak. Salat tidak, tapi bertetangga baik. Maka apa yang terjadi? Padahal kita tahu ibu bapak, solat itu amalan pertama yang kelak akan dinilai, dicatat, dihitung, dihisap di yaumil kiamah. Solat adalah tiangnya agama. Orang baik dengan tetangga tapi tak dijaga solatnya, hablum minallahnya, maka dengan tetangganya dicatat tak baik. Maka dari itu bapak ibu yang berbahagia, kita adakan acara halal bihalal. Halal bihalal, bukan halal bin halal. Kalau halal bin halal, alal anak lelakinya halal. Halal bihalal itu tidak ada struktur katanya dalam bahasa Arab. Itu lebih dikenal sebenarnya dengan istilah liqa sawal. Apa itu liqa? Pertemuan, sawal di bulan Syawal. Halal bihalal istilah yang muncul di Indonesia, di negara kita, tapi identik halal bihalal itu acara saling memaafkan satu sama lainnya. Karena Ramadan sudah kita jalin betul hablum minallah dan istiqomah setelah Ramadan, maka di samping hablum minallah kita sudah jaga, mantapkan, maka perlu diperbaiki pula hablum minan nas. Satu di antaranya, kesalahan kita satu dengan yang lain harus terselesaikan. Makanya ada tradisi bagi kita untuk meminta maaf satu sama lain. Tapi kata Pak Ketua tadi, didatangi satu-satu jemaah tak memungkinkan. Apalagi tradisi kita di Pekanbaru ada tradisi mudik, balik kampung. 29 dah kosong, sunyi kayak kuburan, ya, perumahan, maka rawan maling. Nah, mau didatangi habis lebaran, orang tak ada. Didatangi setelah 2 pekan lebaran, ibarat kerupuk dah lomau, dah masuk angin rasanya, kurang enak. Apalagi kita ini udah terbiasa pula 2 tahun terakhir nih, lebaran masing-masing dibatasi oleh pandemi. Saya kemarin pulang kampung juga Pak, sampai di kampung hari kedua pun rasanya tak seperti lebaran lagi.
Kenapa? 2 tahun sebelumnya terbiasa kita masing-masing disekat, dibatasi di rumah masing-masing, tak boleh berkunjungan untuk membatasi penyebaran virus. Maka tahun ini kita boleh berkunjung satu sama lain, tapi udah tawasul mak tak mau berkunjung. Dibuatlah inisiatif acara liqa sawal atau halal bihalal di masjid, di musola, di kantor. Untuk apa? Untuk agar kita bisa saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Nanti makanya setelah acara ini selesai, ditutup, jangan pulang kecuali minta maaf atas khilaf salah, tulus dari hati yang dalam kita meminta maaf kepada sesama kita. Dengan begitu insya Allah hablum minallah kita mantap, hablum minan nasnya kita mantap, maka layak kita nanti merayakan hari raya yang telah dijelaskan oleh Imam Anas bin Malik. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita nanti menghadap Allah, mungkin hubungan kita dengan Allah bagus, tapi ada kesalahan kita dengan tetangga kita, dengan sesama kita, sesama jemaah tidak terselesaikan, maka yakinlah kesalahan itu akan membuat kita bermasalah kelak di yaumil kiamah. Tapi ingat ibu bapak, meski kita saling memaafkan satu sama lain, mohon maaf khilaf salah penyampaian kata-kata saya, khilaf salah selama bergaul, tapi ya kata kawannya, tapi hutang tetap tidak lunas. Hutang tetap hutang. Dosa, kesalahan, salah cakap, salah ungkap, salah kabar bisa termaafkan dengan nanti kita bersalam-salaman, tapi hutang tak selesai dengan minta maaf seperti itu. Maka dari itu meski setelah Syawal, hutang tetap dibayar dan diselesaikan. Tapi kalau enggak, maka kelak di yaumil akhir juga akan membuat kita mendapatkan masalah di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita merajut ukhuwah, menjalin persaudaraan? Tadi disampaikan ukhuwah asal katanya akhun. Akhun itu terdiri dari 2 huruf alif kha. Akhun dalam struktur bahasa Arab biasanya 3 huruf. Memukul doroba, baitun bayata, membunuh qatala. Tapi kenapa ungkapan saudara itu berasal dari 2 huruf akhun? Karena ukhuwah akan terjalin ketika 2 pihak saling menjaga. Si A si B, si A menjaga, si B tak menjaga, maka yakinlah ukhuwah tak terjalin. Si A hati-hati mengeluarkan kata-kata, tapi si B main lopeh aja, main hontam aja. Tak peduli si A tersinggung, tak peduli si A sedang poneng cicilan habis lebaran, tak peduli si A sedang bercokak dengan bini lainnya di rumah, tak peduli oleh si B, maka ini tak akan terjalin ukhuwah. Maka dari itu akhun, saudara, menggambarkan 2 pihak saling menjaga sehingga persaudaraan tetap terjalin. Kenapa kita harus jalin ukhuwah? Karena ini perintah. Perintah apa? Perintah karena dorongan iman. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman, siapa saja, laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendak maka muliakanlah tamu. Bukti orang beriman kepada Allah dan Rasul, bukti orang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamu ketika datang. Kenapa tamu kita muliakan? Dalam rangka agar terjalin ukhuwah. Selanjutnya Nabi katakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memperbaiki, menjalin hubungan rahim, silaturrahim. Silah hubungan rahim
itu ada dua makna, rahim kasih sayang atau juga dimaknai karena ikatan satu rahim. Ketika seorang wanita mengandung, mohon maaf, hamil, dia merasakan kesakitan, maka hubungan itulah yang membuat kita terjalin satu sama lain dan karena hubungan nasab, makanya disebut silatur rahim. Orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, yakin dia kelak akan dibangkitkan Bapak Ibu, maka dia akan jalin silaturrahim. Silaturrahim hubungan karena ikatan persaudaraan. Yang terakhir kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengatakan perkataan yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tak bisa yang baik-baik, maka lebih baik dia diam. Ono-ono aja, nggak usah banyak mengecek. Kalau tak bisa mengatakan yang baik, maka diam saja. Tapi kalau mampu mengatakan yang baik, ungkapkan yang baik, katakan yang baik. Kenapa kita mengatakan yang baik? Karena dorongan dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keimanan kepada hari akhir. Maka dari itu Bapak Ibu, ini perintah dari Allah dan Rasulullah agar kita jalin silatul ukhwah, silatur rahim. Dengan menjalin silatur rahim, maka insya Allah terdapat banyak hikmah kebaikan yang kita dapat. Satu di antaranya seperti yang Nabi ungkapkan dalam hadisnya, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'udu musliman, mengunjungi mendatangi muslim yang lain, illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya, bersolawat kepadanya hatta yumsiya, sampai tiba waktu sore. Wa in ada asyiyatan, kalau diulangi mengunjungi muslim yang lain, illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha, melainkan 70.000 malaikat pula mendoakannya hatta yusbiha, sampai tiba waktu pagi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, wa kana lahu kharifu fil jannah, Allah akan menyiapkan sebuah kebun untuk orang yang menjalin silaturrahim tadi di surganya Allah kelak di yaumil akhir. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, bila kita jalin silaturrahim, maka insya Allah terdapat banyak kebaikan demi kebaikan, fadilah demi fadilah, hikmah yang kita dapatkan dengan senantiasa selalu merajut silaturrahim. Terakhir Ibu Bapak, saya tengok ini banyak yang udah mengantuk. Saya ngomong udah semangat kayak gini, ada juga di alam bawah sadar. Tengok emak-emak itu kayak gitu, ya. Maka yang terakhir, ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Persaudaraan, apakah persaudaraan seibu sebapak karena nasab saja? Ternyata tidak. Kenapa begitu? Karena di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Allah menjelaskan hanya orang beriman itu bersaudara. Ayat ini menggambarkan ibu bapak, kalau silah ukhwah itu silaturrahim tak hanya dijalin dengan yang sama punya hubungan nasab, tapi dengan seakidah pun kita jalin. Kenapa? Karena ayat surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini jelas, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ikhwah dalam ayat ini menjelaskan hubungan saudara seperti seibu sebapak. Kenapa demikian? Karena dalam istilah bahasa Arab, ungkapan saudara digunakan ada dua ungkapan, ada ikhwanun, ada ikhwatun. Ikhwanun lebih kepada makna saudara yang secara umum, tapi ikhwatun lebih kepada saudara karena hubungan nasab. Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah menjelaskan persaudaraan orang beriman tidak menggunakan lafaz ikhwanun, tapi menggunakan lafaz ikhwatun.
Artinya apa? Persaudaraan orang beriman karena keyakinan, karena akidah, karena ideologinya, maka persaudaraannya itu lebih kuat, dan kuat sama seperti saudara senasab, seibu sebapak. Tengok Bapak Ibu, Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, mereka beda ibu, beda bapak, beda asal, keturunan, warga negara, warna kulit, rambut, tapi karena mereka satu keyakinan, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka mereka tak layaknya seperti seibu sebapak, seperti orang adik beradik. Kenapa? Apa yang mengikat mereka? Akidah Islam. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meski kita tak seibu sebapak, karena kita punya satu keyakinan, kita punya satu keimanan, mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kita hakikatnya bersaudara, layaknya saudara seibu sebapak. Maka dari itu jangan lewatkan momentum Syawalan di bulan Syawal pasca Ramadan, yang kita sudah mantap hubungan hablum minallah kita, tapi kita manfaatkan momentum ini sebagai awal permulaan, dan seterusnya kita rajut ukhuwah di antara kita. Dengan begitu hablum minallah kita mantap, hablum minan nasnya kita mantap. Mantap hablum minallah, mantap hablum minan nas. Inilah seorang mukmin yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dia mengamalkan Islam dengan sempurna. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Pada Allah saya mohon ampun, pada Ibu Bapak saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua bisa benar-benar menjalin hubungan, menjaga hubungan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Terakhir sebagai penutup, ya, karena masih momentum Syawal, Idul Fitri, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Wabillahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada request. Isinya tidak ada nih Pak. Ya, sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Masjid, agar kita nanti di akhir salah satunya mendoakan almarhumah, ya, yang telah keluarganya, bukan beliau, keluarganya yang telah berinfak, ya, berinfak, bersedekah ke masjid sebesar 8.500.000 rupiah. Semoga pahala dari sedekah infak ini sampai ke almarhumah Ibu Derni Ernizal, ya. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah, kita doakan beliau dan kita doakan kita, semoga kita benar bisa istiqomah, kita tinggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga keluarga almarhum yang telah berinfak bersedekah hendaknya sampai kepada almarhumah. Ala kulli hazin yaqulu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka samiun qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولعمتنا ولإخوانا ولأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح Derni Ernizal ya Rabbal Alamin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si' madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Khususan ila arwah Derni Ernizal ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qurrata a'yunina ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma takhtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wajma'na wa ahlina ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa sallallahu wasallama ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.